Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini. Saya dari kelas 12 MIPA 2 absen 14. Kita akan mempelajari tentang distribusi binomial. Nah, dalam distribusi binomial ada 4 hal yang harus kita pelajari, yaitu konsep variabel diskrit, yang kedua adalah peluang variabel acak diskrit, yang ketiga adalah fungsi distribusi kumulatif, dan yang keempat adalah distribusi binomial itu sendiri. Langsung yang pertama yaitu konsep variabel acak diskrit. Konsep variabel acak diskrit berhubungan dengan hasil sebuah peristiwa yang ruang sampelnya terhingga dan terhitung. Sedangkan distribusi peluangnya disebut distribusi peluang variabel acak diskrit. Umumnya, variabel diskrit berhubungan dengan pencacahan terhadap suatu objek atau video. Contoh, kita tidak mungkin mengatakan jika jumlah laki-laki yaitu setengah atau seperempat. Beberapa contoh variabel diskrit: 1. Jumlah kesalahan pengetikan. Yang kedua, jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan. Dan yang ketiga adalah jumlah kecelakaan per minggu. Pembahasan yang kedua yaitu tentang peluang variabel acak diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu, Benny melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang diperoleh. Hasil yang mungkin untuk X adalah A 01234, B 0123, C 012, D 123, dan yang terakhir E adalah 12. Maka pembahasannya adalah, dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 3 kali, ada kemungkinan kita sama sekali tidak memperoleh gambar. Bisa juga kita hanya mendapat 1 gambar, 2 gambar, dan bila beruntung kita justru mendapat 3 gambar sekaligus. Jadi, hasil yang mungkin untuk X adalah 0, 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah B. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi distribusi kumulatif. Distribusi probabilitas kumulatif variabel acak diskrit. Fungsi probabilitas kumulatif digunakan untuk menyatakan jumlah dari seluruh nilai fungsi probabilitas yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai yang ditetapkan. Secara matematis, fungsi probabilitas kumulatif dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan Px sigma x sama dengan x sigma Px, di mana Fx sama dengan P x sigma x menyatakan fungsi probabilitas kumulatif pada titik X sama dengan X kecil yang merupakan jumlah dari seluruh nilai fungsi probabilitas untuk nilai X besar sama atau kurang dari X kecil. Contohnya yaitu probabilitas kumulatif dari jumlah mobil terjual dalam sehari. Misal X yaitu 0, Fx-nya maka 0,18. Jika X-nya 1, Fx sama dengan 0,57, sama dengan 0,18 ditambah 0,39. Jika X-nya 2, maka Fx-nya adalah 0,81, yaitu 0,18 ditambah 0,39 ditambah 0,24. Misal X yang ketiga yaitu 0,95, yaitu 0,18 ditambah 0,39 ditambah 0,24 ditambah 0,14. Dan misalkan lagi X-nya yaitu 4, maka 0,99 sama dengan 0,18 ditambah 0,39 ditambah 0,24 ditambah 0,14 ditambah 0,04. Jika X-nya yaitu 5, maka Fx-nya adalah 1. 1 berasal dari 0,18
ditambah 0,39 ditambah 0,24 ditambah 0,14 ditambah 0,04 dan ditambah 0,01. Ini ada beberapa yang saya sampaikan, yaitu 1. Pengertian distribusi binomial. Yang kedua, ciri-ciri distribusi binomial. Yang ketiga, rumus distribusi binomial. Dan keempat adalah contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian distribusi binomial. Distribusi binomial atau distribusi Bernoulli ditemukan oleh James Bernoulli adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses atau gagal, iya atau tidak, baik atau cacat, kepala atau ekor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ciri-ciri distribusi binomial. Ciri-ciri distribusi binomial ada 4. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti iya atau tidak, sukses atau gagal. Yang kedua yaitu percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang ketiga yaitu probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Dan yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Pembahasan yang ketiga yaitu rumus distribusi binomial. Notasi-notasi yang umumnya digunakan dalam percobaan binomial dan distribusi binomial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu P dalam kurung S, simbol untuk peluang sukses. P dalam kurung F yaitu simbol untuk peluang gagal. P kecil yaitu peluang sukses, dengan Q kecil sama dengan peluang gagal. Rumus binomial suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa dapat dihitung dengan mengalihkan kombinasi susunan dengan probabilitas salah satu susunan. Berdasarkan hal tersebut, secara umum rumus dari probabilitas binomial suatu peristiwa dituliskan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi N dari X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X, di mana kombinasi N dari X sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial dan Q sama dengan 1 min P. Rumus yang kedua yaitu probabilitas binomial kumulatif. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari suatu peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Probabilitas binomial kumulatif dapat dihitung dengan menggunakan rumus PBK yaitu jumlah N batas atas dan X sama dengan 0 batas bawah, kombinasi N dari X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Batas N dari batas bawah X sama dengan 0, P dalam kurung X besar sama dengan X kecil, di mana sama dengan P, X sama dengan 0, ditambah P, X sama dengan 1, ditambah P, X sama dengan 2, ditambah P sampai X sama dengan N. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasannya. Contoh pertama yaitu suatu koin dilempar sebanyak 3 kali. Tentukan peluang mendapatkan tepat 2 angka. Ruang sampel dari pelemparan satu koin sebanyak 3 kali adalah S adalah simbol sampel, yaitu A angka, angka-angka, angka-angka gambar, angka-gambar angka, gambar angka-angka, gambar-gambar angka, gambar angka-gambar, angka gambar-gambar, dan gambar-gambar-gambar.
Dari ruang sampel, kita dapat melihat bahwa ada 3 cara untuk mendapatkan tepat 2 angka, yaitu AAG, AGA, dan GAA. Sehingga peluang kita mendapatkan tepat 2 angka adalah 3/8 atau 0,375. Contoh yang kedua yaitu sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari peristiwa berikut. A. Mata dadu 5 muncul 1 kali. B. Mata dadu genap muncul 2 kali. Dan C. Mata dadu 2 atau 6 muncul sebanyak 4 kali. Penyelesaian untuk yang A adalah karena dadu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga setiap sisi memiliki probabilitas per 6. Jadi, probabilitas untuk mata 1 adalah 1/6, sehingga P sama dengan 1/6, Q sama dengan 5/6. Q sama dengan 5/6 diperoleh dari 1 dikurangi 1/6. N sama dengan 4, X sama dengan 1 karena yang diminta adalah munculnya 1 kali. P, X sama dengan 1 sama dengan kombinasi 4 dari 1 dikali P pangkat 1 dikali Q pangkat 3. 4 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 3 sama dengan 0,386. Penyelesaian yang kedua yaitu yang B. Mata dadu genap ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Sehingga P sama dengan 3/6 diperkecil atau disederhanakan menjadi setengah. Q sama dengan setengah. Q sama dengan setengah diperoleh dari 1 dikurangi P. 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. N sama dengan 4, X sama dengan 2. P, X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 4 dari 2 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 2 sama dengan 6 kali setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 2 sama dengan 0,375. Penyelesaian yang C adalah munculnya mata dadu 2 atau 6 sebanyak 4 kali, sehingga P sama dengan 2/6, Q sama dengan 2/3, N sama dengan 4, X sama dengan 4. P, X sama dengan 4, sama dengan kombinasi 4 dari 4 dikali P pangkat 4 dikali Q pangkat 0, sama dengan 1 dikali 2/6 pangkat 4 dikali 2/3 pangkat 0, sama dengan 0,0123. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.